Apa kabar teman-teman Dharma sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat sejahtera. Eh, Pada suatu saat, saya pernah ditanya oleh orang, kenapa buah karma itu tidak pernah salah alamat. Jadi misalnya perbuatan Bung Usep, itu memang buah karmanya nanti diterima Bung Usep. Nggak pernah bisa salah alamat, misalnya karmanya perbuatannya oleh Bung Usep, buahnya diterima Bang Majid gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu katanya ya pertanyaannya ya. Baik teman-teman sekalian, kita coba ini untuk kita jawab ya. Jadi biasanya teman-teman sekalian, orang-orang itu ya yang belum begitu memahami Dhamma, belum mengalami penembusan ya, selalu hampir semua orang, teman-teman ya, melihat dirinya itu sebagai center dari dunia ini bahkan ya. Bahkan dari alam raya ini senternya adalah dirinya. Coba aja teman-teman, siapa yang paling sering dipikirkan oleh setiap orang pasti dirinya sendiri. Ya, jadi pada pikiran atau batin tiap orang itu ada suatu persepsi diri, melihat dirinya yang paling penting ya, dirinya sebagai center. Nah, ini dalam sejarah juga kan berkembang ya, dari diri sebagai center, nantinya berpikir bahwa di planet ini manusia lah sebagai center, karena manusianya itu sebagai kelompok dirinya. Ya, maka dipikir di planet ini pusatnya, peran utama adalah manusia sebagai pusat. Nah, berkembang lagi nanti di tata surya, ya tata surya, matahari, planet-planet yang lain, ya senternya adalah bumi. Ya, zaman dulu tuh orang berpikir. Kenapa? Karena ya manusia pada eh, tinggal di bumi dan manusia itu wajar berpikir self-centris ya terhadap dirinya dan mengira bumi ini sebagai pusat alam raya. Bahkan zaman dulu ketika misalnya membicarakan matahari dan bulan, tetap dipikir bumi ini sebagai senternya ya. Matahari dan bulan itu pelengkap ya, pelengkap sebagai ornamen ya, yang istilahnya mensupport bumi, tapi bumi sebagai center ya. Nanti di jagat raya ya, universum, ya manusia berpikir dirinya manusia sebagai center dan bumi sebagai center ya. Karena itu dikira misalnya ada sosok Tuhan yang selalu memperhatikan manusia gitu loh ya. Selalu memperhatikan bumi ini ya. Dan dikiranya satu-satunya kehidupan itu ya di bumi ini dan manusia sebagai senternya. Padahal kalau kita lihat di galaksi saja ya, kedudukan planet bumi ini benar-benar sudah seperti titik debu ya, titik debu ya, yang sebetulnya sudah tidak bisa dilihat lagi sebagai senter ya, bahkan hampir tidak berarti keberadaannya ya, karena begitu luasnya galaksi. Dan kan di alam raya ini konon ada jumlahnya ya banyak sekali triliunan galaksi, jadi eh, tidak dapat dibayangkan ya. Tapi itulah kekuatan pikiran, kegeeran pikiran yang berpikir bahwa diri manusia itu sebagai center. Nah, ketika umat Buddha berpikir tentang karma, mungkin juga terbersit dirinya sebagai center ya. Artinya, diri kita ini sebagai diri ya, ini sebetulnya ilusi ya sebagai diri itu yang berbuat ya, yang berbuat. Nanti kan ya wajar sih ya ada semacam permisalan lah perbuatan-perbuatan itu tersimpan di suatu taruhlah tempat ya, gudang karma. Itu masih wajar ya karena memang sudah diketahui kan perbuatan-perbuatan kita itu bagaikan energi ya yang telah diperbuat dan nantinya akan berakibat ya, akan berbuah di saat kondisinya tepat ya, apakah buah yang baik ataupun buah yang buruk. Nah, buahnya itu nanti benar-benar diterima oleh si pembuatnya. Maka mungkin sempat heran berpikir, apakah karma ini ngikut-ngikutin gua gitu ya, ngikut kemanapun pergi gitu ya. Terus buahnya memang harus diterima ya.
eh, secara tepat, ya seperti dicatat nih, tidak salah alamat. Yaitu semua akibat, teman-teman sekalian, memang eh, pada diri kita ada suatu kecondongan, ya wajar ya, bahwa diri kita ini center ya. Ada semacam ilusi diri di mana mungkin diri ini ditandain oleh karma ya. Nanti ketika berbuah pasti ke dalam apa diterima oleh diri kita ya, teman-teman sekalian. Mungkin seperti itu bayangannya ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, makanya di dalam ajaran Buddhisme ya, kita disarankan untuk lebih kembali ya memeriksa batin dan jasmani kita ini sebenarnya apa dan bagaimana cara kerjanya ya. Jadi Buddhisme dalam hal ini udah mirip-mirip sains ya, menyarankan kita memahami batin jasmani kita sendiri. Nah, ini saya bikinkan bagan ya. Jadi di dalam Buddhisme itu kan batin jasmani kita ini apa dikelompokkan lah ya biar mudah untuk dipahami, dikelompokkan dalam 5 gugus ya, 5 gugus atau 5 kelompok yang disebut pancakanda. Ya, pancakanda yaitu ada jasmani, ya kan, ada wedana atau sensasi-sensasi batin jasmani, ya lalu ada persepsi atau sanya, lalu ada bentukan-bentukan batin ya, apapun yang muncul di batin itu sangkara ya. Lalu ada kesadaran yang sifatnya sensoris, menyadari ya di pintu-pintu indria yang disebut dengan winyana. Nah, di bagian ini ya jasmani saya wakili dengan yang ininya aja, yang apa istilahnya, yang akan berkontribusi membentuk kesadaran, yaitu di di keseluruhan jasmani ini, teman-teman ya, di keseluruhan jasmani ini itu ada landasan eh, internal ya, landasan internal di keseluruhan jasmani itu landasan tubuh. Makanya tubuh kalau dicubit sakit, diraba misalnya terasa diraba tekanan, duduk pegal ya, itu landasan-landasan internal di dalam tubuh menjadi sensor, bisa disebut urat saraf lah ya, boleh ya. Nah, nanti landasan internal seluruh tubuh ini bertemu dengan tumbukan ya atau sentuhan, yaitu terasa oleh seluruh tubuh. Tapi tidak itu saja, landasan internal ini ada juga di mata ya, biasa disebut apa urat saraf mata ya. Juga di telinga ada urat saraf telinga misalnya ya. Lalu hidung, pokoknya yang bisa merasa ya, mata, hidung, telinga dan lidah itu kan bisa merasa. Apa yang dirasa itu yang disebut landasan eksternal ya. Kalau di lidah itu rasa-rasa makanan, minuman ya. Kalau di hidung itu bau-bauan, dirasa di hidung. Kalau di mata itu apapun yang terlihat bentuk-bentuk visual. Kalau di telinga apapun yang yang dikenali dalam bentuk-bentuk suara yang tadinya gelombang, itu hasil tumbukan antara landasan eksternal, unsur-unsur physical fenomena lah ya yang di luar, yaitu bau, gelombang, suara ya, eh, eh, pantulan-pantulan cahaya yang dikenali mata ya, dengan bisa disebut apa urat saraf atau apapun ya yang tadi di mata, di hidung, telinga, lidah dan jasmani, dan ada kesadaran yang menyadari ya. Kalau tidak ada kesadaran yang menyadari itu tidak diketahui apa tadi eh, fenomena-fenomena eksternal tadi. Nah, teman-teman sekalian, jadi apapun fenomena eksternal di luar itu dikenali ya lewat ada enam pintu indria ya, yaitu panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, seluruh permukaan tubuh, dan ditambah satu lagi yang keenam adalah indera pikiran. Ya. Jadi kalau di luar suka disebut indera keenam. Kalau di Buddhisme ya itu sudah dihitung yang keenam itu ya. Memang ada indera keenam, yaitu indera pikiran, yaitu bisa memikirkan kenangan-kenangan memori masa lalu, atau menghayal atau berimajinasi ke masa depan, ataupun memperhatikan apa yang terjadi pada saat ini ya. Yang sudah istilahnya diterima di panca indera, bisa diolah kembali di pintu pikiran, dianalisa kembali. Nah, di Buddhisme, teman-teman, pintu yang 6 tadi itu sebetulnya landasan
atau trigger yang disebut kehidupan ya. Kenapa kita hidup? Kenapa kita merasa? Kenapa kita berpikir ya? Itu dikarenakan ada kontak-kontak di 6 pintu indera tadi. Nah, di situ nanti kontak-kontak itu dirasakan dengan rasa menyenangkan, rasa tidak menyenangkan, yaitu wedana disebutnya. Nanti di persepsi, oh ini bagus, ini menyenangkan ya, apa yang menyenangkan kita tertarik ya, yang tidak menyenangkan kita benci atau tidak suka ya. Yang bagus ingin kita alami lagi ya, yang tidak bagus tidak ingin kita alami ya. Nah, dalam proses itu muncul sangkara kayak batin ya bahagia, misalnya batin merasa senang, batin merasa terkesan, lalu apapun yang dialami menjadi pengetahuan, misalnya terakumulasi orang menjadi tambah pinter, misalnya gitu. Atau orang menjadi penuh prasangka, ya, menjadi trauma, apapun kesan-kesan yang diterima batin itu diolah sebetulnya hasil kerja batin yang disebut sangkara. Jadi batin merespon, teman-teman. Nah, dalam merespon ini itu terjadilah sebetulnya karma perbuatan. Ya, dalam proses merespon dari tadi pengalaman-pengalaman kehidupan. Jadi pengalaman kehidupan itu dialami oleh 6 indria tadi. Sekali lagi ya, pengalaman kehidupan dialami oleh 6 indria, yaitu panca indria dan di pintu pikiran. Lalu dikarenakan ada tadi persepsi, ya ada wedana yang sebagai sensasi-sensasi enak, nyaman, tidak nyaman, lalu persepsi ini bagus, ini menarik, timbul respon batin. Semua respon batin ini ya akan menjadi karma. Misalnya responnya adalah, oh ini sangat-sangat menyenangkan dan kita menjadi menginginkan melekati apa yang menjadi pengalaman menyenangkan ya. Di situ ada kelekatan dan di situ ada karma atau perbuatan yang energinya melekati apa yang sudah dialami ya. Dan ini nanti luar biasa ya. Kalau kita banyak misalnya eh, melekati ya objek-objek indrawi ya eh, dengan penuh nafsu buruk misalnya ya, dengan nafsu-nafsu buruk atau eh, pengalaman yang ditolak dan penuh kemarahan misalnya ya, itu akan menjadi karma yang kurang baik ya, karma yang buruk ya. Tapi kalau pengalaman-pengalaman di 6 pintu indria itu dipersepsi ya menjadi kebijaksanaan, kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih bijaksana di pengolahan batinnya, di pikiran ya, itu akan menjadi karma-karma baik ya. Nah, nanti karma baik maupun karma buruk itu yang tadinya asalnya dari bentukan batin ini, dari sangkara dari respon pengalaman di 6 indria, bisa juga termanifestasi dalam bentuk ucapan, ya, ucapan baik, ucapan buruk, ya, dan juga perbuatan jasmani, ya, perbuatan baik seperti menolong misalnya dengan gerak jasmani atau menyakiti makhluk lain dengan gerak jasmani itu akan menjadi karma baik dan karma buruk. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu apapun karma, apapun perbuatan akan suatu waktu akan berbuah kalau kondisinya tepat ya teman-teman. Nah, nanti buah karma itu sendirilah teman-teman yang akan dialami di 6 pintu indera. Jadi teman-teman sekalian bisa dikatakan pengalaman hidup yang disensor di 6 pintu indera itu tadi yang panca indera dan pikiran itu adalah sebetulnya buah-buah karma sendiri kita sendiri. Jadi apa yang oleh Sangkara tadi batin-batin ini dimuncul, pikiran baik, pikiran buruk, perkataan baik, perkataan buruk, perbuatan jasmani baik dan buruk, itu akan kembali dialami pada saat yang tepat oleh sensorik 6 indria. Menjadi pengalaman yang baik, menjadi pengalaman yang buruk, pengalaman yang sangat menyakitkan, pengalaman yang sangat menyenangkan, misalnya. Seperti itu, teman-teman. Dan luar biasanya nanti kalau misalnya banyak sangkaranya perbuatan-perbuatan baik yang sangat baik ya teman-teman ya. Maka tentunya buah karmanya ini di 6 indria ini akan dialami dengan sangat murni, sangat baik. Tapi diperlukan alam khusus untuk yang sesuai pengalaman-pengalaman itu murni, yaitu pengalaman yang disebut di alam surga atau di alam dewa. Nah, maka itu mensyaratkan si gugus-gugus ini ya terlahir dulu, pindah dulu nih ke alam dewa, ke alam surga lewat proses kematian yang menua, nanti mati ya karena banyak kebaikannya. Maka
si gugus-gugus ini ya, Winyana Wedana Sanya Sangkara akan terbentuk ulang ya secara lebih halus di alam dewa dan mendapatkan buah karma pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Demikian juga kalau karma perbuatannya banyak yang buruk, jahat ya sebagai respon terhadap pengalaman enam indria, ini yang buruknya suatu saat harus dialami dengan menyakitkan setelah meninggal, ini akan terbentuk kembali muncul di alam buruk seperti misalnya alam neraka ya. Dan eh, enam sensorik tadi itu, panca indera dan pikirannya akan mengalami hal-hal yang menyedihkan dan sangat-sangat menyakitkan. Itu konsekuensinya. Nah, dan ini memang kenapa tidak pernah salah alamat, teman-teman. Karena sebetulnya kita ini tidak begitu mengetahui di mana energi karma ini berada. Ya, ini kan hanya bagan seolah-olah terpisah dari energi karma ya. Kalau yang ini bahkan yang tadi ya, seolah terpisah, ada ilusi diri sebagai manusia ya. Ilusi diri ini biasa persepsi diri sebagai center dan energi karma sesuatu yang terpisah ya teman-teman. Nah, tapi kalau ini lebih diurai kepada komponen-komponen apa pancakanda ya. Ini apa lebih agak berbeda bagannya tapi masih agak kelihatan terpisah tapi kita sebetulnya tidak tahu ya teman-teman ya. Mungkin saja sebetulnya misalnya bagan yang tepat itu yang seperti ini. Artinya misalnya energi karma itu nggak terpisah jauh misalnya gitu ya. Artinya memang selalu energi karma itu dengan batin jasmani kita sendiri ini tidak pernah terpisah. Kan bisa saja, tapi ini bukan suatu kepastian ya. Saya tidak mengaku bahwa saya tahu persis. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan ya. Sebetulnya energi karma misalnya apa yang sudah diperbuat tadi oleh Sangkara yaitu tidak pernah pergi ya dan energinya selalu tertransfer ya. Kan pikiran itu muncul lenyap, pikiran yang sekarang begini, pikiran yang berikutnya muncul. Nah, energi-energi karmanya ini bisa saja di-over ya diserap oleh batin-batin yang selanjutnya dan selalu mendapatkan apa mencari kesempatan potensi untuk berbuah artinya ini karena ini nggak pernah pergi dari pancakanda gitu loh dari pancakanda kita sendiri kan kita nggak tahu ya lokasinya di mana jadi memang teman-teman sekalian ya kalau kita tidak melepaskan persepsi tentang diri sebetulnya ini suatu mekanisme ya. Kalau persepsinya tentang diri seperti yang tadi ya, yang ini, jadinya sesuatu yang sangat terpisah. Ada orang sebagai individu, sebagai personality, ada energi karma di luar sana yang sudah diperbuat, lalu buahnya akan diterima lagi ya. Seakan-akan agak terpisah ya. Tapi kalau seperti ini ya, eh, sebetulnya tidak ada suatu diri personality ya, ini hanya suatu proses dari batin jasmani dan energi karma selalu menyatu di situ dan buahnya pun selalu berbuah langsung diterima di situ teman-teman sekalian. Ini suatu kemungkinan ya teman-teman sekalian. Nah ini seperti saya buat permisalan lah yang mungkin mirip ya hanya permisalan ya. Misalnya ada suatu danau, ini yang biru ini danau teman-teman ya. Danau ini terbentuk oleh aliran apa? Aliran sungai lah ya. Oleh oleh hujan terjadi di suatu tempat yang jauh ya, terbentuk sungai lalu mengalir ke dalam danau tersebut. Nah, jadi sebetulnya danau ini teman-teman terbentuk oleh air yang mengalir lewat sungai. Ya. Tapi makhluk-makhluk di dalam sini, misalnya di sini ada katak, ada kura-kura, ada ikan ya, berpikir kok bisa ya air sungai itu selalu menemukan kita katanya, selalu menemukan danau ini untuk berujung ke danau ini si air sungai itu gitu. Itu seperti hal yang normal ya pikiran katak, pikiran ikan, pikiran kura-kura. Jadi seolah-olah air sungai yang dibentuk oleh hujan itu pergi mencari-cari danau ini gitu loh ya untuk bermuara di danau ini. Padahal yang terjadi secara alamiah itu sebaliknya. Sungai air sungai itu tidak pernah mencari-cari danau tapi danau inilah yang terbentuk oleh air sungai yang berkumpul gitu loh di sini ya. Jadi yang menentukan terbentuknya danau ini justru si air sungai yang mengalir teman-teman. Bukan sebaliknya, bukan air sungai yang nyari-nyari danau ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini pun teman-teman ya, nah coba yang ini dulu kan prasangkanya itu buah karma nyari-nyari si personality ini
si diri sebagai center ini. Padahal kebalikannya teman-teman ya, yang terjadi itu kalau di Pancakanda itu teman-teman ya, yang membuat Pancakanda bereaksi, berbuat atau bilanglah yang membuat kita sebagai manusia ini melakukan suatu perbuatan itu sebetulnya pancingan dari buah karma, yaitu pengalaman-pengalaman di enam indria ya. Jadi apapun perbuatan karma itu reaksi sebetulnya. Reaksi terhadap buah karma yang diterima. Jadi sebetulnya yang men-triggernya itu buah karma yang dialami di enam indria gitu loh, ya. Lalu dipersepsi, lalu muncul sangkara-sangkara perbuatan-perbuatan baik itu perbuatan pikiran, ucapan maupun jasmani. Ah, jadi kebalikannya teman-teman di sini ya mulai terbuka bahwa terbetulnya semua karma, semua perbuatan itu reaksi dari pengalaman. Pengalaman yang dialami di enam pintu indria dan pengalaman di enam pintu indria ini sangat dipengaruhi oleh buah karma yang matang, yang berbuah yang dialami di enam pintu indria. Permisalan teman-teman, jika seandainya buah karma ini stop terpotong, tidak berbuah lagi, ya, tidak berbuah. Artinya tidak ada pengalaman di enam indria, teman-teman. Ketika tidak ada pengalaman di enam indria, tidak ada yang mempersepsi, tidak apa yang buat dipersepsikan tidak ada pengalaman ya kan? Maka tidak terbentuk perbuatan, maka tidak terbentuk karma. Udah selesai, terputus gitu loh, ya, seperti itu. Jadi kalau terpotong buah karmanya, ya tidak ada lagi buah karma yang terbentuk, ya. Itu tidak akan ada muncul winyana, tidak akan ada muncul sanya, wedana, dan sangkara. Ya. Nah, hanya memang buah karma ini akan selalu terbentuk terkondisi selama memang dalam gugus batin jasmani kita ini masih ada apa yang disebut tanha, ya tanha nafsu-nafsu keinginan itu memang suatu daya tarik ya pengkondisi ini buah karma ini akan matang di situ ya akan matang di situ bagaikan benih yang matang yang menemukan landasan kelembaban ya landasan kelembaban teman-teman yaitu tanha ya nafsu-nafsu seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk dalam waktu yang singkat ini Buddhisme sangat menarik, jadi akan apa selalu menarik untuk kita kaji teman-teman sekalian. Baik, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah dan berbahagia.